Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-156. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ruangan itu pun kemudian menjadi lengang. Hanya tangis Sekar Mirahlah yang masih terdengar memenuhinya. Tetapi tangis itu pun seakan-akan hilang saja ditelan oleh gelapnya malam. Bahkan kedua pengawas itu pun berjalan menjauh karena mereka tidak tahan mendengar tangis Sekar Mirah yang sama sekali tidak terkendali. Tetapi di balik dinding belakang rumah itu, sepasang mata masih saja mengintai dari lubang-lubang dinding, melihat ke dalam ruangan yang lengang itu. Orang itu masih belum beranjak dari tempatnya, bahkan seakan-akan ia tidak sampai hati untuk meninggalkan Sekar Mirah dalam keadaan itu. Sekali-sekali orang itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi tiba-tiba timbullah niatnya untuk mencoba masuk dan mencoba menghibur gadis itu supaya berhenti menangis dan tidak lagi terlampau mencemaskan dirinya. Dengan hati-hati, orang itu berdiri. Digesernya tubuhnya ke sudut rumah itu. Tidak dengan sengaja, maka dicobanya untuk melihat dinding di sudut rumah. Orang itu melihat tali-tali pengikat dinding rumah itu telah diputuskan, sehingga segera ia tahu cara alap-alap Jolo Tundo masuk. Ia bergumam lirih sekali. Dari sini alap-alap itu masuk. Kemudian bulat pulalah tekadnya untuk memasuki ruangan itu pula. Tak ada niat apapun di dalam hatinya selain meredakan kepedihan hati Sekar Mirah. Mungkin dengan kehadirannya, maka luka hati gadis itu dapat sedikit terobati. Dan dengan kehadirannya, maka gadis itu tidak terlampau dalam dicekam oleh ketakutan melihat masa-masa yang akan datang. Perlahan-lahan dan hati-hati sekali, ia mencoba menarik dinding bambu di sudut itu. Sedikit kekuatan yang diberikan, maka dinding itu telah menganga dan ia akan segera dapat masuk ke dalamnya. Tetapi orang itu terperanjat bukan main, sehingga darahnya hampir berhenti mengalir. Tanpa diketahui sangkan paran arah datangnya, tiba-tiba ia telah melihat sesosok tubuh berdiri di sampingnya. Karena itu maka dengan serta-merta dilepaskannya dinding rumah itu. Selangkah ia meloncat surut sambil menarik pedangnya. Tetapi sebelum ia dapat berbuat sesuatu, maka pedang itu telah terlepas dari tangannya. Orang itu seolah-olah membeku karenanya. Ia tidak dapat membayangkan kekuatan dan ilmu apakah yang telah menggerakkan bayangan itu demikian cepatnya. Merampas pedang hanya dalam waktu sekejap, dengan seolah-olah tanpa menggerakkan tubuhnya. Sejenak orang itu tercenung memandangi bayangan yang hanya tampak kehitam-hitaman di dalam gelap malam. Hatinya berdesir ketika bayangan itu kemudian berkata perlahan-lahan, "Kau memang berani, terlampau berani." Tanpa dikehendakinya sendiri, orang itu pun menjawab perlahan-lahan, "Apa pedulimu? Tetapi siapakah kau?" Terdengar suara tertawa lirih. "Hehehe. Siapa?
Orang itu mendesak. Untunglah bahwa Ki Tambak Wedi sedang ditegangkan oleh peristiwa yang dihadapinya, yang agaknya sangat memukul hatinya. Bayangan itu berkata seakan-akan tidak menghiraukan pertanyaan orang itu. Kalau tidak, maka kau pasti sudah menjadi pangewan Ewan di sini, Ger. Siapa kau? Orang itu mendesak pula, dan ia pun seolah-olah tidak mendengar kata-kata bayangan itu. Inilah pedangmu, berkata bayangan itu sambil memberikan pedang yang dirampasnya. Orang itu merasa aneh, tetapi ia merasa pula bahwa orang itu tidak bersikap bermusuhan terhadapnya. Ketika orang itu berkata seterusnya dalam nada yang berbeda, maka orang itu pun sekali lagi terperanjat. Apakah kau tidak kenal aku, Ger? Nada yang kini adalah nada yang pernah didengarnya, bahkan sering didengarnya memberinya berbagai macam petunjuk, sehingga dengan serta-merta ia bertanya, apakah Kiai ini Kitanumetir? Terdengar bayangan itu tertawa. Suara tertawanya pun kini berbeda dari suara yang didengarnya tadi. Ah, desah orang itu. Kiai mengganggu dan menakut-nakuti aku. Tidak, Ger. Jawab bayangan yang tidak lain adalah Kitanumetir. Aku berkata sebenarnya, Angger terlampau berani berbuat malam ini. Mungkin Angger kurang menyadari bahaya yang dapat menerkam Angger setiap saat. Tetapi aku tidak sempat memperingatkan Angger. Untunglah Ki Tambak Wedi benar-benar sedang dibingungkan oleh muridnya. Bagaimana Kiai dapat masuk ke dalam sini? Bertanya orang itu. Kenapa Angger Wuranto malam ini tidak turun ke Jati Anom? Bertanya Kitanumetir. Orang itu yang tidak lain adalah Wuranto menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, aku hampir digantung, Kiai. Kalau malam ini aku tidak dapat keluar dari padepokan ini, maka besok pagi sesudah perang tanding itu selesai, orang-orang padepokan ini akan beramai-ramai memburuku dan menangkap aku seperti menangkap kelinci. Kenapa? Ki Tambak Wedi telah mengetahui segalanya. Bahkan Ki Tambak Wedi telah mengetahui bahwa Adi Swandaru dan Adi Agung Sedayu berada di rumahku. Tetapi Ki Tambak Wedi sama sekali tidak menyebut Kiai berada di sana pula. Orang tua yang terlindung dalam kegelapan itu tegak seperti patung, tetapi terdengar nafasnya menjadi semakin cepat. Terasa hatinya menjadi berdebar-debar. Perlahan-lahan ia bertanya, jadi Ki Tambak Wedi sendiri telah melihat Jati Anom dan rumahmu? Ya, lalu sepulang dari Jati Anom, agaknya para pemimpin padepokan ini mengambil keputusan untuk malam ini juga menyerang Jati Anom. Iya, aku sudah mendengarnya tadi, tetapi serangan itu tertunda karena peristiwa ini. Ya, Kiai. Kita berselisih jalan, gumam Kitanumetir. Ki Tambak Wedi ke Jati Anom dan aku datang kemari. Mungkin Ki Tambak Wedi menempuh jalan yang sering kau lalui pula. Aku memang mengambil jalan lain. Kitanumetir menarik nafas dalam-dalam. Wuranto pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tahu sekarang kenapa ketika Ki Tambak Wedi mengintip rumahnya itu, yang dijumpainya hanya Swandaru dan Agung Sedayu. Agaknya pada saat itu Kitanumetir telah meninggalkan Jati Anom pula menuju ke padepokan ini. Dan Wuranto itu pun kemudian bertanya pula, tetapi bagaimana Kiai dapat masuk ke dalam padepokan ini? Kitanumetir tersenyum. Ia tidak segera menjawab pertanyaan itu. Bahkan ia bertanya kepada Wuranto, Angger, apakah sebabnya Angger besok akan menjadi orang buruan di dalam padepokan ini?
apakah Ki Tambak Wedi dapat mengetahui hubungan Angger dengan orang-orang Jati Anom? Iya Kiai, sahut Wuranto. Justru karena Adi Suwandaru dan Adi Agung Sedayu yang berada di rumahku. Sebelum itu Ki Tambak Wedi telah bertanya-tanya pula kepada Sidanti bagaimana saat-saat ia menemukan aku di Jati Anom. Dengan demikian, maka Ki Tambak Wedi berkesimpulan bahwa aku harus digantung. Tetapi, kenapa Angger dapat datang ke halaman ini? Wuranto menarik nafas dalam-dalam, dipalingkannya wajahnya ke arah rumah tempat Sekar Merah masih berbaring di lantai sambil menangis. Biarkan, Ger. Tangis kadang-kadang dapat menjadi kawan yang baik bagi seorang wanita. Dan kali ini dapat menjadi kawan yang baik bagi kita. Karena dengan demikian, percakapan kita tidak didengar orang. Wuranto mengerutkan keningnya. Bukan maksudku membiarkannya dalam keadaan berputus asa, Ger. Tetapi sementara ini, biarlah ia meringankan perasaannya dengan tangisnya. Wuranto masih tegak seperti patung. Sekarang, bagaimanakah kau dapat datang kemari? Apakah dengan keputusan Ki Tambak Wedi tentang dirimu, kau tidak mendapat pengawasan sama sekali? Aku memang sudah ditahan, Kiai. Jawab Wuranto. Aku ditahan di dalam sebuah gubuk dengan 4 orang pengawal. Lalu, salah seorang daripada mereka memberi aku kesempatan meninggalkan rumah itu. Ki Tanu Metir mengerutkan keningnya. Orang itu adalah seorang tua tempat aku menumpang selama aku berada di padepokan ini. Agaknya ia senang mendengar senda gurauku tepat pada siang hari sebelum aku harus masuk ke dalam rumah itu. Orang itu pula lah yang menangkap aku dan membawa aku ke dalam tahanan. Orang itu pula lah yang sepanjang jalan berada di sisiku sambil berbisik bahwa aku akan dapat melepaskan diri lewat atap yang ditunjukkan kepadaku, yang ternyata beberapa utas talinya telah diputuskannya, dan aku diperingatkan adanya seorang pengawas di sudut belakang halaman. Kau dapat memanfaatkannya? Ya, Kiai. Aku berhasil keluar dari atas atap itu dan diam-diam menerkam penjaga yang terkantuk-kantuk di halaman belakang. Pedang ini adalah pedang penjaga itu. Ki Tanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya, gumamnya. Kau memang mempunyai bakat yang kuat di dalam tubuhmu untuk menjadi seorang petugas sandi. Lalu bukankah dengan demikian kau harus keluar dari padepokan ini supaya kau selamat? Ya Kiai, orang tua yang memberi aku kesempatan itu berkata kepadaku, Angger, aku hanya dapat memberi kau petunjuk sampai pada lubang di atap ini. Seterusnya terserah kepadamu. Juga tentang penjaga yang berada di sudut halaman belakang di bawah pohon ramin itu. Sayang, aku tidak dapat memberimu petunjuk dari mana kau harus keluar dari padepokan ini. Barangkali kau dapat melakukannya besok apabila pasukan padepokan ini sudah berangkat ke Jati Anom. Dengan demikian, aku juga tidak berkhianat terhadap pimpinanku. Sebab apabila kau keluar dari padepokan malam ini, maka kau pasti akan menyampaikan kabar ini kepada orang-orang di Jati Anom. Ki Tanu Metir mengerutkan keningnya mendengar cerita Wuranto. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, Angger, kau memang harus segera turun ke Jati Anom sebelum orang-orang itu mencarimu. Kau akan membawa pesan yang harus kau sampaikan kepada Untara. Agung Sedayu dan Suwandaru akan mempertemukan kau, meskipun kesan tentang dirimu bagi beberapa orang Jati Anom kurang menyenangkan. Tetapi bagaimana aku harus keluar, Kiai? Ki Tanu Metir terdiam sesaat. Tiba-tiba ia bertanya, apakah sebabnya
Orang itu memberimu kesempatan. Apakah bukan sekedar suatu pancingan saja bagimu? Aku rasa tidak, Kiai. Kemarin siang, aku berbincang dengan orang itu tentang kesempatan untuk menikmati sinar matahari pagi. Ia berkata kepadaku sebelum aku dilepaskannya. Aku sependapat dengan kau, Ger. Aku memang tidak mendapat kesempatan menikmati cerahnya matahari hampir di sepanjang hidupku. Apalagi menikmati keagungan penciptanya. Sampai setua ini, aku adalah budak dari kerja duniawi melulu. Sekali lagi Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, agaknya kau mampu juga menyentuh perasaannya yang paling dalam. Nah, Nger, sekarang dengarlah. Sebaiknya kau turun ke Jati Anom. Cepat, secepat-cepatnya. Pasukan Untara harus berada di ambang pintu padepokan ini sebelum fajar. Wuranto terkejut. Bagaimana mungkin, Kiai? Keluarlah dari padepokan ini. Aku membawa kuda. Kau pergunakan kudaku. Demikian kau sampai di Jati Anom. Maka Agung Sedayu dan Suandaru harus masuk ke padepokan ini secepat-cepatnya. Pasukan Untara yang sempat mendapatkan kuda yang dibawanya dari Pajang, atau kuda yang didapat diambil dari Jati Anom, harus mendahului yang lain. Sedang yang lain secepatnya pula harus menyusul. Aku akan memberi tanda dengan panah sendaren. Ingat, Agung Sedayu harus membawa panah sendaren. Aku atau anak itu harus menunggu di sini. Lalu bagaimana dengan pesan selanjutnya buat Kakang Untara? Ia harus sudah siap secepatnya. Aku mengharap keadaan akan berkembang dengan cepat tanpa dapat terkendali lagi. Aku akan memberikan tanda-tanda untuk setiap gerakan berikutnya. Tetapi Wuranto tidak segera beranjak dari tempatnya. Ia masih saja berdiri memandangi wajah Kitanu Metir dengan sorot mata bertanya-tanya. Apakah masih ada yang ingin Angger tanyakan? Iya, Kiai, sahut Wuranto. Tentang apa? Tentang pesan itu. Pesan itu? Kitanu Metirlah yang menjadi heran. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa pesannya terlampau singkat buat Wuranto, sehingga ia masih perlu banyak penjelasan. Demikianlah, Kitanu Metir memberinya beberapa penjelasan tentang pesannya. Untara harus membawa seluruh pasukannya ke ambang pintu padepokan Tambakwedi. Tetapi supaya sebagian dari mereka segera siap dipergunakan apabila perlu, maka mereka yang mendapatkan kuda harus berangkat lebih dahulu, sedang yang lain harus segera menyusul. Kalau aku melepaskan 3 panah sendaren berturut-turut, ingat, Nger, 3, berkata Kitanu Metir seterusnya, maka pasukan Untara harus bergerak memasuki padepokan ini. Tetapi kalau aku melepaskan 2 panah sendaren berturut-turut beberapa kali, maka mereka harus mengurungkan niatnya dan kembali ke Jati Anom. Sedang apabila aku melepaskan 5 panah sendaren berturut-turut beberapa kali, maka aku memberitahukan bahwa keadaan Jati Anom gawat. Mereka harus bersiap sedia menyingkiri sergapan Tambakwedi dan menghindari benturan pasukan. Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya dan Kitanu Metir berkata selanjutnya, nah, cepat ke Jati Anom, pakai kudaku. Di mana kuda Kiai dan dari mana aku akan keluar? Kitanu Metir tersenyum. Jawabnya, bukankah kau pernah bercerita tentang urung-urung sungai? Nah, aku masuk lewat urung-urung itu, Nger. Aku menyelam sejenak, lalu muncul lagi di balik dinding padepokan ini. Oh, Wuranto berdesah.
Apakah kau tidak dapat berenang? Dapat, Kiai. Dan apakah kau kira-kira dapat menyelam lewat urung-urung yang pendek itu? Ya, Kiai. Nah, ambillah kudaku. Kudaku ada di bagian selatan dari padepokan ini. Kau berjalan saja sepanjang pinggiran sungai. Kau akan menemukan kudaku terikat pada sebatang pohon turi. Apakah Kiai masuk dari sebelah selatan? Tidak, sangat sulit untuk menentang arus sungai. Aku masuk lewat urung-urung utara, mengikuti arus. Tetapi kenapa kuda Kiai berada di selatan? Aku siapkan kuda itu lebih dahulu. Apabila setiap saat aku harus menghindarkan diri dari padepokan ini, aku telah meneliti seluruh keadaan di sekitar padepokan ini. Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya. Begitu hati-hati orang tua ini, sehingga semuanya telah diperhitungkannya dengan rapi. Dan kini ia harus pergi ke Jati Anom dengan kuda Kitanumetir itu untuk menyampaikan pesannya kepada Untara. Sebelum Wuranto berangkat, Kitanumetir masih berpesan. Kau dan juga Agung Sedayu dan Swandaru harus berbuat serupa itu pula, Nger. Kalau nanti harus mengikat kuda-kuda kalian, ikatlah di bagian selatan, meskipun kalian akan masuk lewat bagian utara. Baik, Kiai. Nah, yang paling cepat harus sampai di sini adalah Agung Sedayu, Swandaru dan kau, Nger. Kalau aku tidak ada karena aku sedang melihat keadaan, maka kalian harus menunggu aku di sini. Baik, Kiai. Kalau keadaan berbahaya bagi kalian, aku akan menunggu di bawah pohon turi itu. Kecuali kalau aku ditangkap oleh Kitambak Wedi. Wuranto tersenyum. Jawabnya, aku akan segera pergi, Kiai. Mudah-mudahan aku dapat melakukan tugas ini. Jangan kau pacu kudamu sebelum kau yakin bahwa derap kudamu tidak akan didengar oleh setiap orang di padepokan ini. Demikian pula apabila kau nanti kembali beserta pasukan berkuda Angger Untara. Apabila mereka menyadari bahwa kau lolos, maka keadaan akan dapat berubah dan berkembang ke arah yang tidak kita kehendaki. Baik, Kiai. Wuranto itu pun kemudian meninggalkan Kitanumetir. Orang tua itu masih memberinya beberapa petunjuk dan pesan. Kemudian sekali lagi ia berkata, jangan kau cemaskan nasib gadis ini. Aku akan mencoba mempertanggungjawabkannya. Wuranto mengangguk, lalu melangkahkan kakinya hilang di dalam gelap. Namun Wuranto itu harus berhati-hati. Ditempuhnya jalan-jalan yang sepi, yang tidak sering dilalui orang. Namun terasa padepokan itu amat sunyinya. Ketika ia memberanikan diri mendekati simpang-simpang 4, di dalam padepokan itu ternyata tak seorang pun yang mengawalnya. Agaknya mereka sedang berkumpul di halaman banjar yang luar untuk dapat menyaksikan apa yang sedang terjadi di sana. Ketika Wuranto sampai di pinggir sungai, ia menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi ia adalah perenang yang baik sejak kanak-kanak. Karena itu maka disangkutkannya kainnya tinggi-tinggi, dan betapapun dingin malam menggigit tubuhnya. Namun Wuranto itu pun kemudian terjun juga menyelam. Sambil meraba-raba dinding padepokan menyelusur mengikuti arus sungai, ternyata dinding itu tidak begitu tebal, dan sejenak kemudian ia telah muncul pula di seberang dinding di luar padepokan. Wuranto itu menjadi basah kuyup. Terdengar giginya gemeretak karena dingin. Segar juga mandi di malam buta.
Sejenak kemudian Wuranto itu telah menemukan kuda Kitanu Metir di pinggir kali, di belakang sebuah gerumbul terikat pada sebatang pohon turi yang agak tinggi. Hati-hati dipakainya kuda itu menuju ke Jati Anom, tetapi selalu diingatnya pesan Kitanu Metir. Dihindarinya jalan yang lazim, ia melingkar lewat sebuah lapangan perdu yang agak rimbun. Meskipun jalan tidak datar, tetapi Wuranto berhasil memotong arah dan agak jauh dari padepokan ia berhasil menemukan jalan yang harus dilalui. Ketika ia yakin bahwa ia sudah cukup jauh dari padepokan, maka segera ia berpacu seperti angin. Meskipun jalan yang ditempuhnya kadang-kadang terjal, tetapi ia ingin segera sampai di Jati Anom untuk menyampaikan pesan Kitanu Metir kepada Untara. Sepeninggal Wuranto, Kitanu Metir berdiri diam untuk sesaat. Dicobanya untuk mendengar tangis Sekar Merah. Ternyata tangis itu masih saja berkepanjangan. Sejenak orang tua itu menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian diputuskannya untuk membiarkan saja Sekar Merah itu dalam keadaannya, supaya tidak menimbulkan kecurigaan pada para pengawasnya. Bahkan Kitanu Metir itu pun segera meninggalkan tempat itu dengan hati-hati untuk melihat apa yang sedang terjadi di padepokan ini. Orang tua itu sama sekali belum pernah menginjakkan kakinya di dalam padepokan ini, tetapi ia telah mengenal beberapa arah menurut petunjuk dan cerita Wuranto. Sebagai seorang yang telah kenyang minum air di perantauan, maka Kiai Gringsing pun segera mampu menyesuaikan dirinya. Tetapi orang tua itu menyadari sepenuhnya bahwa di dalam padepokan itu ada seorang yang sebaya dengan dirinya, bukan saja sebaya umurnya, tetapi hampir segala-galanya. Itulah sebabnya, maka ia harus berada di puncak kewaspadaan. Perlahan-lahan orang itu menyusuri halaman demi halaman, mengingati setiap pengamatannya atas sesuatu. Pohon-pohon yang cukup besar, rumah-rumah dan pagar-pagar. Dikenalinya setiap regol yang dijumpainya dan arah yang dapat ditempuhnya apabila ia menjumpai bahaya. Akhirnya dari kejauhan Kitanu Metir itu melihat berpuluh-puluh obor yang ditancapkan di halaman. Itu adalah halaman banjar para pemimpin padepokan Tambakwedi. Ternyata Sidanti dan alap-alap Jolotundo tidak dapat menunda persoalannya sampai besok. Apabila matahari telah menyingsing, mereka benar-benar ingin menyelesaikan persoalannya malam ini, bahkan sekarang juga. Dari kejauhan, Kiai Gringsing melihat bahwa laskar padepokan itu benar-benar telah terbagi. Sebagian di sebelah sisi adalah laskar Tambakwedi, sedang di sisi yang lain yang tampaknya lebih sigap adalah para prajurit Jipang. Tetapi kelebihan pada orang-orang Tambakwedi adalah para pemimpinnya, Ki Tambakwedi, Sidanti, Argo Joyo dan beberapa orang lagi. Mereka adalah orang-orang pilihan yang mempunyai takaran yang cukup banyak bagi prajurit-prajurit biasa, apalagi Ki Tambakwedi sendiri. Kiai Gringsing masih melihat beberapa orang mempersiapkan arena. Beberapa orang yang lain memasang obor-obor di tempat-tempat yang telah ditentukan. Perang tanding kali ini adalah benar-benar sebuah perang tanding yang sangat menarik. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.